Hujan, guys. Satu, dua, tiga. Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok SDDA 6 akan mempresentasikan hasil student project kami yang berjudul Mekanisme Inspirasi dan Ekspirasi pada Seawalker. Next. Ini adalah anggota dari kelompok SGDA 6. Adapun konten yang akan kami bahas pada presentasi kali ini dimulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Next. Perkenalkan, nama saya Dewa Canita Kertisari dengan akhir 132. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Nah, aktivitas penyelaman merupakan salah satu aktivitas rekreasi yang sering dilakukan oleh para penggemar olahraga air. Ada berbagai jenis aktivitas menyelam yang dapat dilakukan, seperti scuba diving, snorkeling, dan seawalker. Seawalker sendiri merupakan aktivitas di bawah laut yang dilakukan dengan berjalan di kedalaman yang beragam, sesuai dengan keamanan laut tempat aktivitas tersebut dilaksanakan. Aktivitas berjalan di bawah laut pada seawalker ini dapat terjadi karena adanya alat bantu berupa helm yang dirancang untuk mengalirkan oksigen dari perahu yang ada di atas rute seawalker tersebut. Semua aktivitas di bawah laut tentu memberikan efek pada tubuh kita, begitu pula dengan seawalker tersebut. Berbagai dampak itu timbul akibat adanya perubahan tekanan yang terjadi saat kita mulai turun dari perahu menuju rute seawalker. Tekanan akan terus meningkat saat kita semakin jauh dari permukaan laut. Nah, meskipun helm seawalker membantu para penggunanya untuk bernafas lebih leluasa dibandingkan aktivitas air lainnya, tetapi tidak menjamin sepenuhnya mereka dapat bernafas dengan bebas. Selain itu, tekanan yang tinggi berpengaruh cukup signifikan untuk rongga pernapasan baik paru-paru maupun hidung. Pengaruh tekanan pada jalan pernapasan serta cara kerja dari helm seawalker sendiri memungkinkan adanya perbedaan pada mekanisme pernapasan pada seawalker. Untuk rumusan masalah, daya lainnya dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Anita Purnama dengan NIM akhir 144. Di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya terkait rumusan masalah, yang dimana berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, terdapat rumusan masalah yang pertama, bagaimana mekanisme pada pernapasan normal, yang kedua, apa perbedaan mekanisme pernapasan pada saat normal, dan seawalker, dan yang ketiga, bagaimana helm pada seawalker yang dapat membantu pernapasan pada seawalker. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian, yang mana tujuan dari penulisan student project ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi. Yang itu ada untuk mengetahui mekanisme pernapasan normal, yang kedua untuk dapat menjabat Perkenalkan, nama saya Dewa Madedwendra Arkadewanta dengan 3 digit NIM terakhir 18. Izinkan saya melanjutkan untuk tujuan penelitian. Yang lanjutnya, yang kedua, untuk menjabarkan perbedaan mekanisme pernapasan pada saat normal dan seawalker. Yang ketiga, untuk menemukan peran helm pada seawalker dapat membantu pernapasan pada seawalker. Next. Selanjutnya adalah manfaat penulisan. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari penulisan student project ini. Jadi, manfaat penulisan ini yang pertama ada manfaat praktis dan juga manfaat teoritis. Pada manfaat teoritis, hasil dari student project ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai topik yang akan kami bahas, yakni mengenai pengaruh tekanan oksigen terhadap upaya inspirasi pada seawalker. Yang kedua adalah manfaat praktis. Bagi penulis, diharapkan student project ini dapat menjadi wadah bagi kami sebagai penulis untuk mengembangkan diri dalam membuat student project sekaligus membuka wawasan kami untuk lebih luas. Yang kedua adalah manfaat praktis bagi pembaca. Diharapkan student project ini menjadi informasi yang berguna bagi masyarakat, khususnya mengenai mekanisme pernapasan normal, perbedaan mekanisme pernapasan pada saat normal dan pada seawalker, serta peran helm pada seawalker dapat membantu pernapasan pada seawalker. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Idewa Made Cahyadi Putra dengan NIM Akri 133. Izinkan saya untuk menjelaskan mengenai tekanan oksigen pada sistem pernapasan manusia. Jadi tubuh manusia itu tersusun atas sel-sel yang bersifat aerobik, di mana sel-sel tersebut membutuhkan oksigen untuk menghasilkan energi yang selanjutnya digunakan untuk menjalankan fungsinya masing-masing. Selama respirasi aerob, keberadaan oksigen di samping pirufat berguna untuk menghasilkan adenosin trifosfat atau ATP. Dalam menjaga homeostasis, jumlah oksigen dalam jaringan manusia bergantung pada gradien tekanan dalam proses difusi oksigen melalui membran respirasi yang terletak di sepanjang alveolus. Jumlah oksigen larut dalam sel maupun jaringan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya barometric pressure, proses-proses fisiologis, fisika, kimia, dan patologis yang mungkin terjadi pada organisme tersebut, dan juga kondisi klimatologi yang meliputi suhu, lintang, ketinggian, dan juga humiditas atau kelembaban. Nah, tekanan oksigen di atmosfer itu sekitar 159 mm air raksa. Saat bernapas, udara yang masuk ke hidung akan dihangatkan dan dilembabkan atau mengalami proses humidifikasi sehingga tekanan oksigen menurun sementara dan konsentrasi H2O atau air meningkat. Pada suhu normal, yaitu 37 derajat Celcius, tekanan uap air sebesar 47 mm raksa secara konstan. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan tekanan parsial oksigen atau tekanan parsial alveolar oksigen menjadi 149 mm air raksa. Apabila dalam keadaan barometric pressure yang rendah, misalnya di Mount Everest dengan ketinggian 8.848 meter di atas permukaan laut, pengurangan 47 mm air raksa ini mewakili hampir 20% dari tekanan oksigen atmosfer yang tersedia dan dapat mengancam kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Izinkan saya untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiza Kalista dengan 3 digit NIM terakhir 127. Selanjutnya, dari trakea menuju alveolus akan terjadi pengurangan tekanan parsial oksigen, tambahan akibat dari dead space dan pencampuran gas ekspirasi dan inspirasi. Penurunan tekanan parsial oksigen dari saluran udara atas sebagian besar diakibatkan oleh tekanan alveolar karbon dioksida yang berkisar 40 mm air raksa, sehingga tekanan parsial oksigen harus turun. Tekanan parsial oksigen alveolar di barier alveoli kapiler di permukaan laut dihitung berdasarkan fraksi oksigen inspirasi. Untuk memperkirakan tekanan parsial oksigen dapat dihitung dengan persamaan berikut. Tekanan barometri dikurang 47 sama dengan 47 merupakan tekanan uap air pada suhu tubuh normal 37 derajat Celcius. Sedangkan 0,8 merupakan pertukaran pernapasan sebagian besar waktu. Namun, secara umum, tekanan parsial oksigen di alveolar berkisar sekitar 100 mm air raksa. Sedangkan tekanan parsial oksigen di pembuluh kapiler rata-rata 40 mm air raksa dengan perhitungan sebagai berikut. Tekanan sama dengan 760 mm air raksa merupakan tekanan barometrik dan fraksi oksigen sama dengan 0,21 karena setidaknya di troposfer udara mengandung standar 20,95% oksigen. Sekian. Baik, perkenalkan nama saya Riki Sumaryanta dengan NIM akhir 153. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme pernapasan lemah. Secara umum, mekanisme lemah pada manusia terdiri dari dua proses, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Proses inspirasi merupakan proses memasukkan udara dari lingkungan luar dalam paru-paru. Inspirasi itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu inspirasi tenang dan inspirasi paksa. Pertama-tama, diafragma akan berkontraksi sehingga posisi datar dan otot-otot interkostalis mengangkat tulang rusuk. Hal ini mengakibatkan volume intertoraks atau rongga dada mengikat karena rongga dada membesar. Sesuai dengan hukum Boyle yang menyatakan bahwa volume berbanding terbalik dengan tekanan, maka perbesaran volume rongga dada mengakibatkan tekanan menjadi rendah. Kemudian, udara dari lingkungan luar bisa masuk ke dalam tubuh, mengakibatkan paru-paru mengembang. Perbedaan utama dari inspirasi tenang dan inspirasi paksa adalah keterlibatan otot scalenus dan sternocleidomastoideus yang hanya berkontraksi pada inspirasi paksa. Maka dari itu, karena keduanya melibatkan kontraksi otot,
maka inspirasi tenang maupun inspirasi paksa termasuk inspirasi aktif. Ekspirasi merupakan proses pengeluaran udara dari paru-paru keluar. Ekspirasi juga terbagi menjadi dua, yaitu ekspirasi tenang dan ekspirasi paksa. Pada saat ekspirasi, diafragma akan berelaksasi, lalu diafragma akan melengkung kembali ke arah intertoraks, sehingga posisi tulang rusuk akan kembali dan volume intertoraks akan mengecil. Ketika volume mengecil, maka tekanan akan meningkat. Kemudian, udara dari dalam paru-paru akan keluar. Ekspresi tenang merupakan proses pasif karena tidak melibatkan kontraksi apapun. Sedangkan ekspirasi paksa merupakan proses aktif karena melibatkan kontraksi otot abdomen. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi Seawalker. Perkenalkan, nama saya Catherine dengan 3 digit terakhir 157. Jadi Seawalker adalah kegiatan yang dilakukan manusia dengan berjalan di kedalaman yang beragam disesuaikan dengan keamanan laut tempat dilakukannya aktivitas ini. Seawalker memungkinkan seseorang untuk berjalan dengan helm yang telah disuplai gelembung udara di dalam area terbatas pada dasar di kedalaman 25 kaki atau 7,6 meter selama kurang lebih 20 menit. Di beberapa tempat, Seawalker hanya bisa dilakukan hingga kedalaman 5 meter kurang. Sementara beberapa tempat, kegiatan ini bisa mencapai kedalaman 7,6 meter. Keamanan laut itu diukur dari berbagai faktor seperti tekanan air dan jenis makhluk hidup hingga kualitas air. Kegiatan Seawalker biasanya dilakukan sekitar 20 menit hingga paling lama 1 jam. Baik, izin melanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan saya Gusti Ayu Amelia Perwanti dengan NIM akhir 135. Jadi, Seawalker dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa helm yang berisikan gelembung udara. Selain helm, biasanya kegiatan ini dibantu dengan alat seperti pegangan besi di bawah air di sepanjang jalur Seawalker, maupun tali pegangan yang nantinya digenggam oleh pelaku kegiatan. Jadi, kegiatan Seawalker biasanya mempunyai jalur khusus yang akan dilewati. Kegiatan berjalan di bawah laut ini biasanya didampingi oleh petugas profesional dan dengan agenda utama melihat bawah laut dan memberi makan ikan. Aktivitas yang melibatkan perjalanan untuk menikmati keindahan di bawah laut ini sebenarnya cukup populer di daerah dengan wisata laut, seperti di Tanjung Benoa. Berbeda dengan scuba diving, Seawalker tidak membutuhkan baju maupun tabung khusus yang dikaitkan di tubuh. Walaupun sama-sama kegiatan bawah laut, Seawalker sama sekali tidak membuat kepala basah. Peralatannya pun hanya berupa helm khusus yang memang berisi oksigen yang sudah dirancang agar air tidak masuk ke dalam helm. Sekian dari saya, terima kasih. Izin melanjutkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Rizkyta Aurelia dengan 3 digit NIM terakhir 158. Di sini saya akan menjelaskan terkait mekanisme pernapasan pada Seawalker. Mekanisme pernapasan pada Seawalker sama dengan mekanisme pernapasan normal saat di darat, karena kompresor udara di dalam kapal terhubung ke helm dan mengalirkan udara secara langsung dan tak terbatas. Hal inilah yang membedakan Seawalker dengan scuba diving. Apabila kompresor udara mengalami masalah, terdapat tangki udara darurat di dalam kapal yang selalu terhubung dengan cadangan udara sekitar 20 liter, dan udara ini akan terkirim secara otomatis ke dalam helm sehingga proses pernapasan pada orang yang melakukan Seawalker akan tetap terjaga. Baik, saya akan melanjutkan untuk otot pernapasan dan perannya pada Seawalker. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewa Madedwendra Arkadewanta dengan 3 digit NIM terakhir 128. Jadi, otot pernapasan manusia terdiri atas otot antar tulang rusuk dan otot diafragma. Otot antar tulang rusuk bekerja saat pernapasan dada, sedangkan otot diafragma bekerja saat pernapasan perut. Kedua otot ini akan berkontraksi dan berelaksasi dalam proses ekspirasi dan inspirasi agar pernapasan dapat terjadi. Baik, terima kasih Awin. Saya izin melanjutkan. Perkenalkan, saya Sylvia dengan NIM 22025111130.
Otot antar tulang rusuk berkontraksi saat terjadi inspirasi, agar rongga dada membesar dan tekanan udara dalam rongga dada turun. Hal ini menyebabkan udara luar dapat masuk dalam tubuh. Otot diafragma menerapkan prinsip yang sama, di mana saat berkontraksi atau mendatar, volume rongga dada membesar sehingga udara dapat masuk tubuh. Saat ekspirasi, baik otot antar tulang rusuk dan diafragma berelaksasi. Otot-otot pernapasan ini bekerja dengan cara yang sama saat seseorang menyelam menggunakan sea walker. Pada sea walker, manusia dapat melakukan ekspirasi dan inspirasi secara normal layaknya bernafas biasa di udara karena mengandung komponen-komponen yang menunjang pernapasan. Selain itu, otot-otot ini dapat bekerja pada sea walker dikarenakan memiliki cadangan 20 liter udara dalam setiap helm yang merupakan 6,67% dari total oksigen yang diperlukan tubuh dalam satu hari. Kebutuhan oksigen tersebut 300 liter per hari. Tanpa adanya peran dari otot-otot ini, manusia yang menggunakan sea walker akan mengalami gangguan nafas yang fatal. Otot-otot pernapasan ini bekerja secara involunter dan terus-menerus guna menjamin bahwa oksigen yang masuk ke dalam tubuh berada dalam jumlah yang normal. Otot-otot tersebut bekerja dengan berkesinambungan selama proses ekspresi-inspirasi sehingga manusia dapat bernafas dengan baik meskipun berada di bawah air laut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Nima Derini Saputri dengan NIM akhir 149. Jadi sel-sel tubuh manusia telah diciptakan untuk menjaga keadaan seimbang di dalamnya yang dinamakan homeostasis. Homeostasis pada saluran nafas dilakukan melalui proses pertukaran gas. Mekanisme respirasi pada manusia secara umum terdiri di atas dua tahapan, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Tahap inspirasi dapat dibedakan menjadi inspirasi tenang dan inspirasi paksa, yang mana keduanya merupakan proses aktif karena dalam prosesnya melibatkan kontraksi otot. Proses inspirasi akan dimulai saat otot-otot diafragma berkontraksi dan otot interkotsalis mengangkat tulang rusuk. Hal ini akan berpengaruh pada perbesaran volume rongga dada yang akan mengakibatkan tekanan menurun. Akibatnya, udara yang ada di lingkungan luar dapat masuk ke paru-paru dan tahap inspirasi terjadi. Tahap ekspirasi dapat dibedakan menjadi ekspirasi tenang yang merupakan proses pasif karena tidak melibatkan kontraksi otot, dan ekspirasi paksa yang merupakan proses aktif karena melibatkan kontraksi otot abdomen. Ekspirasi akan berlangsung ketika otot diafragma berelaksasi, posisi tulang rusuk kembali seperti semula, dan volume rongga dada menurun. Sesuai dengan teori hukum Boyle, volume yang menurun akan menyebabkan tekanan meningkat. Hal ini akan menyebabkan udara keluar dari paru-paru dan tahap ekspirasi terjadi. Mekanisme pernapasan normal tersebut ternyata sama dengan mekanisme pernapasan pada sea walker. Sea walker sendiri adalah kegiatan yang dilakukan dengan berjalan di kedalaman yang beragam dengan bantuan peralatan tertentu, salah satunya helm sea walker. Helm sea walker inilah yang membantu manusia untuk melakukan upaya respirasi saat sea walker. Helm ini dirancang sedemikian rupa yang di dalamnya berisi oksigen dan tidak memungkinkan air masuk ke dalamnya. Helm ini juga terhubung ke kompresor udara dalam kapal yang akan menyalurkan udara secara langsung dan tidak terbatas. Oleh karenanya, pernapasan pada sea walker memiliki mekanisme yang sama dengan pernapasan pada normal. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan untuk sarannya. Sebelumnya, perkenalkan kembali nama saya Dewa Madedwendra Arkadewanta dengan 3 digit NIM terakhir 128. Jadi, saran yang kita buat yaitu topik penulisan yang diangkat masih sangat jarang terdengar dan diteliti oleh khalayak umum. Jadi, diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme kerja pada helm sea walker dan skematik aliran udara dalam helm sea walker tersebut. Sehingga, kedepannya terdapat data dan kajian yang lebih mendalam guna membantu pembahasan dari upaya respirasi pada sea walker. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, ini adalah referensi yang kami gunakan dalam pembuatan student project kali ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok SGDA 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan video maupun student project-nya. Akhir kata kami ucapkan para mesanti, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Matur suksema.